Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Dia pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Inilah ungkapan dari hati kami Bapa, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biarlah itu baik atau tidak baik, kami tetap mau menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah apa yang kami nyanyikan ini bukan hanya terpancar atau hanya keluar dari mulut bibir kami, tetapi biarlah terpancar dari hati kami, dan kami boleh melakukannya itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan dari surga, sehingga apa yang kami baca dan kami merenungkan pada pagi hari ini, biarlah kami boleh memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah boleh menguatkan umat-Mu dan juga boleh menguatkan hamba, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Roh Kudus sendiri akan mengintervensi akan pemberitaan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekilas kita melihat firman Tuhan yang baru kita baca ini, jika kita teliti akan melihat bahwa betapa dalamnya hasrat daripada Tuhan Yesus untuk mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Walaupun badai yang menerjang dalam perjalanan itu tidak membuat Tuhan Yesus patah semangat, karena Ia tahu betapa berharganya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Memang firman Tuhan ini sedikit agak membingungkan, karena sepertinya Yesus menuruti permintaan dari setan. Yesus membuat orang-orang Gadara merugi dengan membuang setan ke babi-babi. Dan hal ini terlihat gagal dalam pelayanannya karena Ia ditolak di sana. Sehingga saya melihat firman Tuhan ini melalui Injil Markus dan Injil Lukas juga. Karena melalui kedua Injil ini akan terlihat jelas apa yang dimaksudkan di sana. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan permasalahan Injil sinoptik ini agar kita jangan gagal paham atau salah paham. Ada permasalahan jika kita perhatikan antara Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, di mana daerah yang disebutkan adalah Gadara. Sedangkan Markus dan Lukas menyebutkannya adalah Gerasa. Jadi di sebelah danau Galilea berhadapan dengan Kapernaum terdapat desa yang dewasa ini, puing-puingnya dikenal dengan nama Gerasa
Di dekat tempat itu terdapat lereng-lereng berbatu yang terjal dan kuburan yang ditinggalkan. Gerasa ini termasuk wilayah Gadara, sehingga dapat dinamakan wilayah orang Gadara. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan di sini. Dan ada sebuah buku menjelaskan tentang kedua kota ini yang merupakan daerah orang kafir dan juga daerah orang Yahudi yang murtad. Sehingga daerah ini bisa dibilang daerah najis. Lalu dalam Matius disebutkan dua orang yang kerasukan. Namun Markus dan Lukas menuliskan hanya seorang saja. Sebenarnya Markus dan Lukas tidak menyebutkan hanya seorang, namun seorang saja yang mendatangi Yesus. Sehingga kesimpulannya ialah Markus dan Lukas hanya menceritakan atau menyoroti seorang yang terlihat lebih aktif atau lebih kelihatan berurusan dengan Tuhan Yesus. Jadi semoga dengan penjelasan ini kita bisa mengerti atau kita jangan salah paham. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang akan kita renungkan bersama sehubungan dengan pelayanan Yesus. Hal pertama yang harus kita renungkan adalah masalah yang dihadapi oleh Yesus. Di mana ayat 28 sampai ayat 30 bacaan kita menjelaskan tentang hal ini. Di mana pada saat itu Yesus baru saja sampai di darat setelah ia dan para muridnya melewati masalah yang dihadapi di danau, yaitu badai. Mereka sampai di daerah yang namanya Gadara untuk beristirahat. Dan pasti ada pelayanan. Diperkirakan mereka sampai di Gadara itu sudah subuh. Sehingga pasti suasananya begitu mencekam. Dan ditambah kelelahan mereka dalam perahu. Lalu mereka memasuki daerah kuburan. Kita tahu bahwa kuburan pada masa itu memang biasanya dibuat di daerah pinggiran kota. Dan kuburan-kuburan biasanya dibuat seperti gua, sehingga orang bisa berteduh di dalamnya. Masalah yang mereka hadapi yaitu kemudian mereka didatangi dua orang yang kerasukan setan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kedua orang ini sangat berbahaya, sehingga tidak ada yang berani untuk melewati daerah itu. Bahkan di dalam Markus dan Injil Lukas menjelaskan bahwa orang yang dirasuk ini tidak bisa dikekang atau dirantai karena begitu kuatnya mereka ini. Menurut Injil Markus dan Injil Lukas, bahwa roh yang merasuki mereka adalah legion atau legiun, yang menurut sebagian orang itu adalah gambaran pasukan Romawi yang ada sebanyak 6.000 orang. Atau ada yang mengatakan bahwa itu ada 12.000 orang. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa banyaknya setan merasuk sehingga begitu hebatnya mereka. Namun walaupun mereka datang dengan kehebatan itu, ketika melihat Tuhan Yesus, mereka pun tunduk. Mereka pun tersungkur sampai kepala menyentuh tanah. Memang di dalam Injil Matius tidak menjelaskan akan hal ini. Jadi mereka begitu tersungkur atau mereka tunduk, itu menggambarkan bahwa ketika setan berhadapan dengan Tuhan Yesus, setan itu tidak ada apa-apanya. Sehingga melalui ini menyatakan kepada
para murid dan menyatakan kepada kita bahwa Yesus benar-benar anak Allah dan Tuhan. Namun di balik ketakutan si setan ini, mereka masih tetap ingin melawan Yesus. Walaupun itu memang tidak ada gunanya. Dengan menggertak Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan seolah-olah ingin mempermainkan Yesus dengan pertanyaan retorika. Walaupun dalam pertanyaan ini ada unsur pujian, yaitu anak Allah. Jika di dalam Markus jelas yaitu anak Allah yang maha tinggi atau Elion. Panggilan ini merupakan panggilan yang biasa dikenal oleh orang Fenisia dan bangsa-bangsa lain, sehingga membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk orang kafir dan untuk semua orang. Ini karena sebelumnya mereka sudah diusir atau ditengking Yesus, namun mereka bersikeras. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang kelima ayat 8. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setan sudah ketakutan, sehingga mereka melanjutkan pertanyaan. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Mereka ingin menuduh Yesus sebagai Tuhan yang tidak konsisten, karena setan ada waktu sendiri untuk dihakimi. Jadi lewat hal ini kita bisa pahami atau kita mengerti bahwa setan itu punya waktu sendiri untuk dihakimi. Dan puncaknya di ayat yang ke-31, di mana di situ dikatakan, dan kemudian mereka memohon dengan berulang-ulang kepada Yesus dengan menyuruh mereka masuk ke kawanan babi. Alasannya mereka memohon untuk masuk ke kawanan babi adalah karena memang babi dipandang orang Yahudi merupakan binatang yang najis. Babi pada waktu itu bisa juga dijadikan sebagai barang persembahan untuk dewa-dewa kenajisan. Karena mereka adalah kafir, merupakan hal yang biasa, sehingga ini merupakan tempat yang layak bagi setan yang najis itu. Bahkan setan memohon dalam satu sisi ingin agar Yesus dipersalahkan dengan dibenci orang karena mengizinkan masuk ke dalam babi-babi tersebut. Memang hal ini kelihatannya berhasil. Di mana kalau sesuai dengan bacaan kita tadi di ayat 34, di mana orang-orang itu menyuruh Yesus untuk pergi. Bahkan setan juga sengaja minta ke situ agar mereka tidak diusir dari tempat itu. Karena sepertinya mereka memiliki kesukaan atau kebencian khusus terhadap daerah itu. Karena tempat itu merupakan daerah kafir. Dan di daerah itu ada beberapa orang Yahudi yang murtad dengan sengaja, sehingga Allah membiarkan setan mengganggu mereka. Oleh karena itu kita harus bisa memahami dan kita bisa tahu apa alasan daripada setan itu. Karena jujur saja, kadang orang ngaku sebagai orang percaya, tetapi kalau malam atau ini takut setan. Kalau ngaku sebagai orang percaya, untuk apa kita takut terhadap setan? Roh itu sudah menetap di dalam kita. Setan itu tidak ada taringnya lagi. Malah setan itu melihat kita, dia gemetar. Seperti saat melihat Yesus. Kalau ada yang masih takut dengan setan, maka orang itu harus dibereskan. Dibereskan bukan dibinasakan, tetapi kita harus konseling dia. Supaya jangan sampai dia terikat dengan hal-hal seperti ini. Selain hal pertama yang sudah saya katakan tadi, bahwa dalam pelayanan Yesus ini ada masalah.
yang harus dihadapi. Maka hal yang kedua yang harus kita pelajari, yaitu di ayat 32. Di mana ayat 32 itu kita melihat akan kuasa dari Tuhan Yesus. Pada poin ini kita akan melihat kuasa dari Tuhan Yesus atas setan-setan itu. Di mana Yesus mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam babi-babi tersebut. Yesus hanya berkata, namun perkataan Yesus itu memiliki kuasa. Sehingga setan-setan itu pun langsung tunduk. Setan-setan itu pun langsung taat. Perkataan Yesus ini berbeda dengan mantra-mantra atau kata-kata dukun yang diucapkan. Karena Yesus memang berkuasa. Yesus sudah berkuasa sejak awalnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah, setan langsung pergi tanpa banyak bicara, tanpa memberikan komentar. Karena setan itu sadar bahwa tanpa izin Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa pindah ke babi-babi tersebut. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengapa Yesus mengizinkannya? Mengapa Yesus mengizinkan setan-setan itu harus pindah ke babi itu? Atau pindah ke kawanan babi-babi tersebut? Karena Yesus tahu memang belum waktunya untuk mengusir mereka dan mengirim mereka ke tempat penghakiman akhir. Dan Yesus melakukan ini untuk menjadi pertanda atau menjadi lambang bahwa saat itu akan tiba dan iblis itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Yesus juga ingin memperingati dan menunjukkan kepada orang-orang sekitar tempat itu bahwa Yesus memiliki otoritas atas binatang atau atas babi-babi itu. Dan Yesus berkuasa atas setan karena ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Bahkan Yesus juga ingin memperingati penduduk di situ karena mereka sudah terlalu lama hidup dalam dosa dengan mempersembahkan babi kepada dewa-dewa, dan kemungkinan babi yang banyak ini diperoleh dari hasil yang tidak baik atau diperoleh dari hasil yang tidak jelas. Dan yang paling luar biasa yang Yesus lakukan adalah Yesus lebih mengasihi manusia daripada babi-babi itu. Jadi jiwa dari manusia itu lebih berharga daripada kawanan babi-babi itu. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Yesus lebih mengasihi kita manusia ini. Kalau Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus dalam menjalani hidup ini harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah ngaku bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, maka kita harus tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus hidup baru di dalam Kristus. Jadi karena kita adalah orang percaya, maka Allah telah memberikan kuasa kepada kita untuk bisa melayani Dia. Bahkan Allah yang kita layani itu berkuasa atas segalanya. Bahkan Allah yang kita layani itu memiliki otoritas. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus memahami hal ini. Jadi seperti tadi saya katakan, hal pertama yang harus kita renungkan bersama, yaitu ketika Yesus melakukan pelayanan ini, maka ada masalah yang dihadapi. Bahkan hal kedua, di dalam pelayanan Yesus ini,
Yesus mau menunjukkan kuasanya. Dan hal yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Di mana ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34 berkata, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang harus kita renungkan adalah penolakan terhadap Yesus. Di mana di situ dikatakan bahwa kita melihat respon dari orang-orang dan juga orang yang telah diselamatkan. Yang pertama menanggapi dari kejadian ini adalah penjaga-penjaga babi tersebut. Mereka berlari menuju ke kota karena ketakutan, dan mereka menceritakan tentang segala sesuatu yang terjadi. Mulai dari pengusiran setan sampai kejadian kawanan babi yang terjun ke jurang. Namun ketika para penduduk kota mengetahui babi-babi mereka telah mati, mereka mengusir Yesus agar meninggalkan kota mereka. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu melakukan hal yang merugikan bagi mereka. Dan berbahaya karena Yesus tidak sengaja dengan dosa yang mereka lakukan. Atau takut Yesus menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Karena bisa saja mereka berpikir bahwa Yesus berkuasa atas setan, maka ada kemungkinan mereka pun bisa kena celakanya. Karena apa? Orang-orang ini masih mau ingin hidup di dalam dosa. Mereka ingin hidup secara daging. Mereka tidak mau menanggapi bagaimana Yesus bisa membebaskan orang yang kerasukan setan ini. Jadi mereka sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka tidak mau merespon akan apa yang Yesus lakukan. Malah mereka berusaha mengusir Yesus supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, mungkin hal seperti ini juga kadang kita yang tidak memiliki pemahaman yang benar bisa saja berpikir seperti ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika Yesus melakukan suatu perkara yang ajaib, bisa membebaskan mereka yang tertawan tadi, oleh karena kuasa daripada setan-setan itu. Sebenarnya lewat itu kita harus semakin sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan bisa membebaskan mereka yang kerasukan. Karena apa? Mereka ini pun adalah ciptaan Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa pada awalnya mereka takjub dan mereka merasa hormat karena penyembuhan orang yang kerasukan tersebut. Namun mata iman para penduduk di sekitar itu sepertinya sudah ditutupi oleh kerugian harta mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat sisi positif dari kuasa dan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi dua orang yang kerasukan setan tersebut. Bahkan dari sudut pandang Markus, secara tidak langsung cerita mengenai kekuasaan Yesus telah tersebar walaupun secara pasif. Memang dikarenakan juga mereka berkeras hati dan Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk menerima dia. Jika kita telusuri sejarah mengenai pelayanan Yesus ini di dalam kitab Matius, sekilas terlihat pelayanan Yesus di sana terhambat. Namun jika kita perhatikan Injil sinoptik
yang lain, maka kita akan melihat keberhasilan yang jauh lebih besar melalui orang yang telah disembuhkan tersebut. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang kunci, di mana orang kunci ini adalah orang yang memiliki pengaruh di lingkungan keluarga dan di lingkungan orang sekitarnya, sehingga orang-orang di sana banyak yang menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita belajar daripada orang-orang di Gadara ini. Walaupun sudah melihat mujizat yang terjadi, tetapi hati mereka tertutup. Oleh karena itu, kita yang hidup pada saat ini, walaupun kita tidak melihat mujizat, saya mau supaya hati kita terbuka. Hati kita terbuka terhadap Injil, atau terbuka terhadap firman Tuhan. Dan biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari apapun. Ia mengasihi semua orang, terutama orang-orang yang mau datang kepadanya. Kita harus meneladani Yesus dalam hal pelayanan yang tidak pantang menyerah dan melayani dengan kasih. Walaupun ada kesusahan atau walaupun ditolak, namun dia tetap maju terus. Karena kita tahu bahwa ketika kita di dalam hal memberitakan kebenaran, mungkin ada yang menolak kita, tetapi kita harus maju terus. Bahkan kita harus yakin bahwa hasilnya, walaupun tidak secara langsung, tetapi setiap firman yang akan kita tabur, itu akan bertumbuh. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Dan lewat perenungan singkat ini saya berharap kita boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran. Haleluya. Amin.